saya dari kelas 7H, absen nomor 1. Kekhalifahan Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Lapad, ke Kaukasus dan Afrika Utara Barat, serta sampai ke daratan tinggi Iranda Asia Tengah di timur. Kekhalifahan Rasyidin merupakan negara terbesar dalam sejarah sampai masa tersebut. Nabi Muhammad tidak mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pemimpin setelah meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberi kebebasan untuk membuat model memilih kekhalifahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa salim alaihi wa alihi. 2. Profil Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abdullah bin Abu Quhafah 573, 23 Agustus 634, 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq, adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama yang dibait sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. Asy-Syiddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Butuh rujukan bersama ketiga penerusnya. Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin sebagai salah seorang pemeluk awal Islam. Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar melalui ajakannya. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa ala ali. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar 624 Masehi 2 Hijriah dan Perang Uhud 625 Masehi 3 Hijriah. Kedekatan dan kesetiaan pada Nabi Muhammad merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena berat sebelah, Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaan yang singkat dipusatkan pada pemadaman pembentrokan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukan sebagai panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa salim wa ala alihi. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah.
Kaum Ansar mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Hajraj, sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi, hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Hubab bin Munzir, kaum Ansar. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab. Namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang, beliau membayat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembayatan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Al-Abbas, Zubair bin Al-Awam bin Al-As, Khalid bin Sa'id, Mikdad bin Amir, Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Amma bin Yasir, Bara bin Azib, dan Ubay bin Ka'ab. Telah terjadi pertemuan sebagai kaum Muhajirin dan Ansar dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah. Mereka bermaksud membayat Ali dengan anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih patut menjadi khalifah karena Ali berasal dari Bani Hashim, yang berarti Ahlul Bait. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Dikarenakan suku-suku Arab, kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-menurun. Setelah didapatkan kesepakatan dalam proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, kemudian ia berpidato yang isinya berupa prinsip-prinsip kekuasaan demokratis yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alihi. Abu Bakar sendiri memimpin umat Islam dalam waktu yang cukup singkat, yakni 2 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun itu, Abu Bakar As-Siddiq mendapat banyak ujian, namun tetap membuahkan prestasi. Adapun prestasi yang berhasil diraih Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. 1. Menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Di era Abu Bakar inilah propaganda Nabi palsu Musailamah Al-Qadzab semakin menjadi-jadi. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapat dukungan dari Bani Hanifah hingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Dari sinilah perang Yamamah yang melibatkan pasukan muslim dan pasukan Musailamah pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, meski mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Dimulainya kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun dirasakan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap, sering dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membukakannya. Akan tetapi atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Tasbit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab, yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. Ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usama bin Zaid bin Haritsah ke Suriah. Sebenarnya pasukan ini telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi karena beliau meninggal dunia,
tertundalah untuk sementara waktu dakwah tersebut hingga dilanjutkan di era Abu Bakar. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam didakwah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke